Halo, selamat pagi. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan presentasi saya yang mengenai bagian-bagian kamera. Apa saja sih bagian-bagian kamera? Mari kita lihat. Sebelum kita menuju bagian-bagian kamera, saya akan menjelaskan apa itu kamera. Kamera ialah alat yang digunakan untuk merekam image sebagai gambar foto yang pegun atau satu susunan image bergerak yang juga kita sebut dengan film atau video. Istilah ini serta kamera masa kini berevolusi dari kamera obscura, frasa bahasa Latin bagi bilik gelap. Suatu mekanisme awal bagi memaparkan image yang mana seluruh bilik yang berfungsi sebagai sistem penghasilan image tepat pada masa. Kamera obscura ini mula-mula dicipta oleh ahli sains muslim bernama Abu Ali Hasan Ibn Al-Haytham dan disifatkan dalam buku beliau bertajuk Kitab Al-Manazir. Saintis berbangsa Inggris Robert Boyle dan Robert Cook kemudiannya menciptakan kamera obscura yang mudah alih sekitar 1665 sampai 1666. Nah, apa saja sih fungsi-fungsi kamera dan cara kerjanya bagaimana? Mari kita lihat. Fungsi kamera adalah satu, sebagai media komunikasi, dua, sebagai pendidikan, dan ketiga, menciptakan ingatan. Nah, cara kerjanya adalah permukaan fotosensitif akan beraksi terhadap cahaya melalui proses kimia yang disebut film atau listrik atau juga kita sebut dengan sensor digital. Permukaan foto itu merupakan kisian terbentuk dari jutaan titik kecil atau piksel yang masing-masing dapat mengingat beberapa banyak cahaya yang masuk atau diterima dalam waktu tertentu. Nah, selanjutnya kita menuju ke beberapa bagian kamera. Yang pertama adalah body. Inilah pusat aktivitas dari nyaris semua bagian yang dimiliki sebuah kamera DSLR. Selain tombol-tombol pengatur, ada komponen penting yang hanya terdapat pada kamera. Komponen itu tak lain dari cermin refleks dan sensor gambar. Yang kedua adalah lensa. Bagian kamera DSLR yang terbilang sangat penting adalah lensa. Bagian yang terpisah dari bodi ini punya peran penting dalam menghasilkan gambar yang menarik. Semua objek foto yang akan diabadikan pasti melewati lensa terlebih dahulu. Ada sedikit saja goresan pada lensa, maka hasil fotonya pasti tidak ada sempurna. Penting sekali ya. Yang ketiga adalah tombol shutter. Nah, keberadaan tombol shutter ini sudah didesain secara ergonomis sehingga tepat berada di jari telunjuk ketika akan memotret. Tombol ini berfungsi mengaktifkan ranah yang ada di dalam bodi sesuai dengan setelan yang diinginkan. Yang keempat adalah viewfinder. Viewfinder atau bisa juga disebut dengan jendela intip menjadi poin penting saat akan mengambil foto. Keberadaan viewfinder sudah mulai digantikan oleh LCD pada kamera DSLR tertentu, tapi tetap fungsinya belum bisa digantikan secara penuh oleh LCD. Yang kelima adalah layar LCD. LCD menjadi alat untuk menampilkan sistem pengaturan kamera seperti shutter speed, ISO, diafragma, white balance, dan settingan lainnya. Layar LCD juga menjadi tempat untuk menampilkan foto hasil bidikan Anda. Fungsi ini akan muncul saat tombol TV ditekan. Yang keenam adalah baterai. Posisi tempat baterai ada di bagian bawah bodi kamera. Bagi Anda yang aktif memotret, ada baiknya memiliki baterai cadangan. Hal ini akan mengurangi resiko kehilangan momen akibat baterai kamera habis daya. Yang terakhir adalah tombol on dan off. Ada yang berada di tempat yang sama dengan tombol shutter, ada juga yang meletakkan tombol on dan off ini dekat dengan mode dial. Hanya berbeda posisi, tapi tetap fungsinya sama. Ada sebagian orang yang suka mematikan kamera dengan menggunakan tombol on dan off ini. Beberapa juga titik itu kemudian membentuk resolusi, ukuran, dan kualitas. Yang pertama, resolusi adalah jumlah piksel yang terdapat pada film. Jadi, semakin banyak piksel yang dimiliki, semakin bagus hasilnya. Jika resolusi terdiri dari 2 atau 3 megapiksel, berarti bisa merekam jutaan piksel cahaya yang cukup untuk menangkap jutaan warna. Dengan kata lain, semakin tinggi resolusinya, maka semakin bagus hasilnya.
Yang kedua adalah ukuran dalam konteks ini adalah ukuran fisik sensor yang perannya sangat penting pada kamera dan ini mempengaruhi faktor crop, kedalaman bidang, noise ISO, rentang dan dinamis, dan lain sebagainya. Jika sensor kamera besar maka jumlah piksel yang diperoleh bakal jauh lebih tinggi. Dan ini juga menjadi dasar teknologi DSLR karena dibentuk dari ukuran fisik sensor yang besar sehingga bisa menghasilkan gambar yang berkualitas tinggi. Yang ketiga adalah kualitas di sini berarti kualitas sensor. Soal ini lebih sulit dari ukuran, namun mengacu pada reaksi sensor terhadap kondisi cahaya yang masuk atau keluar pada saat proses pengambilan foto. Dari sini dapat disimpulkan kalau kamera sudah menjadi bagian penting dari manusia dan telah merambat ke berbagai dimensi kehidupan mulai dari ekonomi, sains, ilmu pengetahuan, teknik, sejarah, dan pendidikan. Terima kasih, segitu saja.